jam 2 kurang 20 menit. Yang pertama yang sampaikan bahwa Kang Hussein sejak hari Senin kemarin atas permintaan sendiri dari tawaran saya dari Pak Gubernur, maka akhirnya dengan berbagai pertimbangan yang ada, akhirnya yang bersangkutan meminta untuk pindah ke Bandung. Bahasanya adalah saya ingin mengkampanyekan Pangandaran tapi di Bandung. Tentu saya kalau dari sisi normatif maka 8 bulan, 8 tahun ya. Tapi saya membacanya jumlah menyeluruh lah, sisi psikologis, yang bersangkutan, masa depan. Akhirnya saya memberikan rekomendasi. Sejak hari Senin sudah dokumen itu sudah di Provinsi Jawa Barat. Ternyata dari persetujuan dari saya juga sudah keluar, dan dari sejak hari Senin dokumen itu sudah di Bandung di pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tetap. Yang kedua mengenai keberadaan Kepala BPSDM dan bawahannya yang terlibat berkaitan dengan persoalan dua tuduhan. Pertama adalah intimidasi dan bully. Tentu saya dalam kapasitas sebagai bupati punya kewenangan subjektif. Artinya saya bisa memindahkan orang, memutasi orang, merotasi orang. Tentu acuan saya adalah kepentingan daripada pemerintah daerah. Apakah seseorang layak atau tidak layak mengembang jembatan itu, tentu saya punya prinsip subjektif setelah saya mendengarkan dari berbagai pertimbangan dan teman. Maka dengan ini saudara Dhani Hamdani saya berhentikan dari jabatan, saya bebaskan dan berhentikan dari jabatan sebagai Kapolres Bandung. Nah selanjutnya mengenai pembinaan beliau tentu akan dikonsultasikan ke KSN. Yang kedua yang bersangkutan juga boleh untuk meminta perlindungan ke KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Tapi apapun keputusannya, karena saya punya kewenangan subjektif, maka saya memperhatikan yang bersangkutan dari jabatan KSN. Kenapa? Saya melihat adalah dia melakukan langkah-langkah yang tidak cermat, melakukan langkah-langkah yang tidak profesional terhadap penanganan terhadap pengaduan sudah Kang Hussein kepada situs spamlapor.id. Ya. Langkah yang dilakukan oleh beliau itu tidak diatur dalam ketentuan dan itu bertentangan dengan nilai-nilai reformasi birokrasi berkaitan dengan sistem pelaporan. Itu yang menjadi dasar. Ya, kita berhentikan dari jabatan itu. Yang kedua, berkaitan dengan pungli. Tadi diskusi pungli dan sebagainya. Ada kecenderungan pemahaman dari teman-teman bahwa pungli itu hampir tidak seperti itu. Karena itu merupakan kesepakatan. Kesalahan yang bersangkutan adalah sama tidak profesional. Harusnya apapun yang dilakukan dalam koordinasi, dalam komunikasi dengan penanggung jawab seleksi, yaitu Kepala BPSDM. Nah tetapi perlu saya garis bawahi bahwa pungli ini atau tidak benar dan tidak benarnya maka akan serahkan pada pihak aparat hukum terkait. Nanti aparat hukum yang mensikapi. Sekarang ini sudah turun kan, Sahabat Pungli Jawa Barat turun, Polda juga turun, Mabes Polri juga turun. Nah kita tentu aparat hukumlah yang nanti akan membuktikan. Tetapi saya melihatnya ketidakserpatan dia melepas tanggung jawab ini dalam tidak koordinasi. Apapun yang terjadi ketika mau berangkat lancar sampai pulang sampai dengan berapa SK tanggung jawab yang saya melihatnya tidak profesional. Itu barangkali yang saya sampaikan hari ini, dan ini menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa. Kasus Lampung, kasus Pangandaran itu adalah akibat netizen Twitter di IG dalam itu akibat dari cara penanganan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi. Sedikit mungkin boleh dikatakan abuse of power
coba menggunakan kekerasan. Kira-kira begitu yang sampaikan pertanyaan tadi. Boleh ada pertanyaan Pak? Pertanyaan Pak. Soal Kang Hussein Pak, sekarang udah aktif kembali sebagai ASN. Yang kedua, apakah menjadi pertimbangan waktu Kang Hussein tidak masuk kerja Pak selama 7 bulan itu Pak? Ya, jadi gini, Kang Hussein sudah berada di Bandung. Maka nanti upaya pembinaan karir dan sebagainya berada di Provinsi Jawa Barat. Ya. Yang kedua saya melihatnya begini, ini kan sebab akibat. Ya. Kang Hussein tidak masuk ini karena merasa ditekan, merasa sudah tidak nyaman. Mereka tidak masuk sebab akibat. Tetapi semuanya kan sekarang sudah berada di provinsi, maka menjadi dalam proses pindah ke provinsi maka menjadi ranahnya Provinsi Jawa Barat. Nanti apakah itu akan tidak akan diatur atau tidak, maka tergantung pada Provinsi Jawa Barat. Tapi tentu saya melihatnya dari sisi bijak atau apa namanya. Saya melihat dari akar persoalan yang ada. Ya, karena dia merasa tertekan, merasa diintimidasi dan sebagainya tidak masuk. Ya. Sejak kejadian itu yang saya lapor ke saya beberapa kali keluarga dan sebagainya ingin pindah dari sejak kejadian itu ke Bandung. Cuman karena itu kan beliau punya kewajiban 8 tahun. Ya, nah tentu saya melihat sebab akibatnya kita seperti itu. Oke, karena saya sekarang sedang menanganinya persoalan dugaan intimidasi dan publik kepada yang bersangkutan. Dan itu masih dalam ruang lingkup pemerintah Kota Padang. Oke, ada lagi? Ya, tim khusus tadi menyampaikan bahwa dari sisi pungli seperti itu. Dari sisi apa? Dari sisi intimidasi cenderung tinggi. Yang kedua, tadi saya melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan reformasi birokrasi tentang penanganan pelaporan. Itu hal yang prinsip bagi saya. Ada berapa orang Pak? Kita baru satu nih, baru ke kepala dinas saja, baru ke kepala dinas. Nanti tentu akan. Terkait SK yang diberhentikan tersebut per tanggal berapa Pak? SK sejak putusan ini dibuat. Hari ini berarti ya? Hari ini. Yang bersangkutan mengenai pembinaannya tentu akan dikonsultasikan kemana? KSN. Yang kedua, yang bersangkutan juga boleh meminta perlindungan atau kalau bahasa Inggrisnya banding lah, kalau bahasa banding ke KSN. Tetapi tanpa itu pun saya sebagai bupati punya kewenangan yang absolut, bukan kewenangan yang subjektif, bukan absolut, subjektif untuk ya menggeser, merotasi, memakai, tidak memakai, menggunakan, tidak menggunakan yang bersangkutan. Tadi saya sudah sampaikan dari awal, kenapa saya mengambil langkah-langkah ini. Pak, apakah ini ada unsur politik? Kita sudah lama dalam politikan itu ngomong hal saya ukurannya kan jelas ini saya melihatnya ini kan tadi gini kan kasus Sambu kasus Pangandaran kan timbul karena akibat dari penanganan yang salah, cenderung mengedepankan keakuan kekuasaan, penanganannya tidak diatur, tidak mengacu pada prinsip-prinsip birokrasi yang diatur oleh Permen PAN, PP 94 dan Peraturan Bupati tentang penanganan apabila ada kasus. Jadi kalau ada kasus yang lapor, tidak boleh dicari secara formal siapa yang melapor. Karena saat pelapor itu dilindungi. Jadi butuh penyelidikan baru Bapak tadi saja gitu ya. Ya, ini kan saya penanggung jawab apapun yang terjadi di kantor itu penanggung jawabnya kan Pak Dhani. Baru Pak, mungkin ke depannya Pak, untuk antisipasi ada tim cyber Pak. Saya hari ini kumpulkan pejabat setempat ke atas jam 1 yang udah lewat jam 1. Ini kejadian yang harus disikapi, dicermati dengan baik. Kalau baik terjadi lagi. Pak, ini untuk sanksi sendiri Pak untuk yang terduga pelaku intimidasi, sanksinya apa Pak dari pemerintah sendiri? Ya, kan sudah diberhentikan. Ada berapa orang Pak? Yang baru kita ngomong kepada yang ke bawah itu. Yang Kita tadi debatnya panjang. Saya datang jam berapa? Jam 11. Sekarang tunggu hampir 2 jam debatnya panjang. saya baru satu orangnya Ya. Pak, terkait si Hussein pindah ke Bandung, dia kan masih ada kontrak, sisa kontrak 8 tahun lagi di Pangandaran. Iya, itu yang kita abaikan.
itu kita abaikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada dan konsultasi ke Pak Gubernur juga. Ya. Pak Gubernur pengambil jalan tengah sudah pindah ke provinsi kan juga. Saya juga mengabaikan. Kan ini sebab akibat. Kalau dalam kondisi normal nggak bisa dipindah. Ini kondisi yang luar biasa, yang berbagai aspek akhirnya Pak saya izinkan pindah. Tapi artinya kan dari sana Hari Senin sudah dokumen sudah sampai ke Jawa Barat. Hari Senin kemarin. Itu ke provinsi berarti bukan ke Pemkot. Ke provinsi. Itu ya Pak Gubernur, saya konsultasi dan sebagainya juga dari ngomong hati-hati melihat lingkungan, melihat kondisi psikologis dan sebagainya sosial pertimbangkan maka akhirnya saya menuliskan pertanyaan. Sayang Pak, di Pangandaran kan juga masih kurang. Ya, kalau normal sayang, tapi ini adalah mungkin jalan yang terbaik. tapi tidak berlaku pada saya. Enggak, tetap ada. Yang lain kan kondisi nggak ada masalah. Bukan pada iri gitu Pak. Hah? Pada iri. Ya buat huru-hura lagi. Apa mau menanyakan seharusnya juga ada informasi bahwa Kapolsek sendiri kan itu kan dapat tidak lulus ya dalam kesehatan. Begini, kalau seseorang yang akan lulus dilantik SK Bupati maka sudah selesai semua, tidak hal-hal yang lain-lain. Ya saya juga aneh ketika kepala BSDM menyampaikan itu. Itu yang dimaksudkan tidak cermat dan tidak profesional itu juga sampai ke sana. Oke?